Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga teman-teman semua agar senantiasa dalam keadaan sehat afiat dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita. Pada pertemuan sebelumnya terakhir tentang sebuah pertanyaan yang belum dijawab, dan pada video kali ini insyaallah kita akan menjawab pertanyaan itu. Qala muallif Asy-Syaikh Muhammad Ali Al-Hamidi mengatakan dalam kitab Adabul Insan fil Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau, amin ya rabbal alamin. Tetapi apakah yang sebenarnya beribadah pada Allah itu? Jadi apa sih yang dinamakan beribadah pada Allah itu? Allah Subhanahu wa taala kan berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada Allah." Pertanyaannya sekarang, apa sih yang dimaksud dengan beribadah? Perkara ini hendaklah kita perhatikan betul, karena tersalah dalam perkara ini bisa membawa akibat yang sangat berbahaya. Buat menguraikan perkara ibadah ini, kita akan bagi pembicaraannya kepada 4 macam. Asy-Syaikh Muhammad Ali Al-Hamidi nggak langsung menjawab pertanyaannya, tetapi di sini dibagi lagi menjadi sub-sub poin, bab-bab. Yang pertama, arti ibadah. Yang kedua, ibadah harus dengan tauhid. Yang ketiga, ibadah harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ibadah harus dengan cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat macam perkara di atas, perkara tadi yang di atas adalah sebagai pokok daripada ibadah yang sepatutnya setiap manusia, terutama yang beragama Islam, harus mengetahuinya dengan betul dan hendaknya dijadikan tujuan utama dari hidupnya yang tidak boleh dilupakan dan disia-siakannya. Marilah kita bicarakan lebih lanjut tiap-tiap macamnya itu. Kita masuk ke yang pertama, arti ibadah. Arti ibadah itu apa sih? Musannif mengatakan arti ibadah yaitu tunduk sehabis-habis ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah, kita diperintahkan untuk tunduk setunduk-tunduknya. Jadi nggak ada setengah-setengah, betul-betul tunduk. Jika Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita salat.
Sampai-sampai di dalam ilmu fikih ini ada hal yang mungkin kita sedikit orang yang menyadarinya. Di dalam sholat ada macam-macam gerakan. Pertama takbiratul ihram, lalu untuk ruku, gerakan ruku, i'tidal, sujud. Ambil contoh pada gerakan sujud. Kita di dalam sujud pada Allah Subhanahu wa taala saat mengerjakan sholat, kita nggak boleh sujud selain untuk Allah. Selain tujuan kita sujud itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita ingin menyingkirkan sesuatu yang ada di tempat ibadah kita, tempat sujud kita. Misal, entah ada kotoran kah yang bukan najis di bawah yang ingin kita geser, salah ada batu lah. Yang kalau misalnya kita sujud sholat bakalan sakit. Tapi kalau kita sujud untuk niat di dalam hati sujud, ada niatan pengen nyingkirin batu itu, maka sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nggak tahu? Yang nggak tahu lepas, dimaafkan karena ia belum tahu. Jadi kita sujud harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selainnya. Wah capek ya Allah, lama banget sujud. Andai ada omongan seperti itu, akhirnya pas tiba sujud, alhamdulillah. Sujudnya jadi karena apa? Karena Allah atau karena rasa capek? Karena rasa capek. Hal ini usahain jauhin sebaik mungkin. Karena memang ketaatan adalah tunduk setunduk-tunduknya. Diperintah oleh Allah, tunduk, jangan kita manfaatin dengan hal-hal yang lain. Enak, bisa sujud. Tadi begini capek, lama banget imam baca. Nah, kalau yang itu masalahnya itu bagian pembahasannya di imam nih. Imam biar sholat orang gak capek, ya harus diringkas surat ya. Diringkas dalam arti imma baca surat panjang gak terlalu panjang, imma baca surat yang pendek-pendek aja, Al-Ikhlas, Al-Kafirun, di bawah Al-Fajr lah. Untuk apa? Mengantisipasi makmum-makmum yang gak kuat, apalagi udah tua. Disertai dengan cinta dan hormat yang penuh kepadanya. Jadi gak hanya tunduk, akan tetapi di dalamnya harus ada rasa cinta, harus ada rasa hormat. Karena ada orang munafik, laknatullah alaih, ia beribadah, sholat, sujud, tunduk. Tetapi di dalam hatinya tidak sedikit pun cinta atau hormat pada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Untuk mengelabui orang-orang kaum muslim, orang munafik. Siapakah tokoh pentolan daripada tokoh orang munafik yang nanti di akhirat akan membawa bendera sebagai orang-orang munafik? Adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau salah satu tokoh orang munafik. Tuh. Selain kita ibadah harus tunduk setunduk-tunduknya, di dalam tunduk beribadah kita itu harus ada rasa cinta dan hormat. Rasa cinta, kita udah dikasih waktu sehari semalam 24 jam. Nggak boleh tuh yang namanya kita merasa males buat sholat, nggak semangat buat sholat mulu. Nah, dikasih waktu 24 jam. Andai kita kasih waktu sehari semalam buat sholat tuh cuma 2 jam, masih ada seberapa? 22 jam, terserah, bebas mau diapain. Harus semangat, harus rasa cinta di dalam hati, karena dalam sholat itu nanti kita akan berubah dengan sendirinya. Yang punya kebiasaan yang buruk akan hilang keburukan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala dan hormat. Nggak asal-asalan dalam mengerjakan sholat, nggak cuma sekedar ruku, tapi memperhatikan yang mensahkan ruku, nggak tumakninah langsung berdiri
sujud. Gak seperti itu. Harus ada rasa cinta dan hormat. Bagaimana kita bisa mendapatkan mengetahui tata cara sholat yang benar? Dengan cara belajar dengan ustadz-ustadz. Sekarang udah ada video media sosial. Cari ustadz yang lillahi ta'ala, yang benar, yang sholat ilmunya benar, yang nggak ngajarin benci, yang nggak mengkafirkan orang. Cari yang urus seperti itu. Karena ia yang mengadakan dan menjadikan hamba-hambanya yang memeliharanya dengan mendidik dan memperbaiki dalam segala urusannya. Kenapa kita ibadah? Ya karena Allah Subhanahu wa taala udah menjadikan kita, wujud kita di alam dunia ini. Maka kewajiban kita terhadap hamba atas Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala mentaati perintahnya. Kita bukan siapa-siapa di dunia ini. Kalau misalnya nggak sholat, andai nggak sholat pun Allah Subhanahu wa taala masih ngasih kita buat nafas, masih kasih buat kita izin untuk jalan di atas bumi ini. Namun apakah adab seperti itu? Adab seorang hamba kepada Tuhannya? Enggak, sama sekali enggak adab. Dan orang tersebut akan merugi nanti di hari kiamat, di hari akhir, ketika orang-orang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang tersebut dalam keadaan yang gelap gulita, tidak terlihat, iri, nyesel, rugi serugi-ruginya. Tuh yang namanya arti ibadah pada Allah. Kesimpulannya adalah kita menjalankan perintah Allah dengan setunduk-tunduknya, dengan serela-relanya. Nggak cukup sampai di situ, harus hormat dan ada rasa cinta di dalam kita menaikkan ibadah itu. Ingat satu hal, karena tanpa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di dunia ini, maka kita bukan siapa-siapa. Adanya kita di dunia ini karena Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kita. Kita dikasih tempat tinggal, kita dikasih buat nafas, sehat. Kemudian apa lagi? Banyak nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan tata cara kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah, menunaikan segala ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara itu seorang akan bisa mencapai tujuannya menuju kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita. Apabila ada kesalahan, murni kesalahan dari saya pribadi. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya, di pembahasan selanjutnya masih tentang arti ibadah. Yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.